wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Rizkiana Dewi SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 Angkatan 3 Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SMP Negeri 4 Mendoyo kelas 8. Adapun materi yang saya ajarkan pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan submateri melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pembersihan secara baik ya, secara keseluruhan. Namun tadi di depan Ibu masih lihat ada beberapa sampah, mungkin lupa dibuang oleh tiket. Nanti tiket tolong dibuang sampah yang di depan ya. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita harapkan dapat tercapai dalam pembelajaran kali ini. Ya, Ketua Kelas silakan pimpin doanya. Nah, anak-anak, Ibu cek kehadiran peserta didik dulu ya. Dewa Gede Rai Krishna Elata Putra. Hadir, Bu. Ya. Denis Wianina Putra. Hadir. Agus Abi Kusuma Sanjaya. Wahyu Pradana. Hadir. Widnyana. Tugas biasanya kerja mana? Ya, silakan pimpin temannya. Anak-anak supaya lebih semangat, anak-anak berdiri ya, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, nyanyinya yang keras dan semangat.
sekali. Anak-anak silakan sebelum kita mulai silakan buku pelajarannya, anak-anak silakan dibuka, kemudian buku catatan. Anak-anak juga nanti boleh mencari informasi dari media internet. Ya, anak-anak kan sudah bawa HP. Ya, silakan dikeluarkan. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan materi mengenai apa anak-anak? Minggu lalu kita membahas materi apa? Ya, silakan. Kehidupan dan fungsi dalam dasar kehidupan sekolah. Ya, bagus sekali. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang masih ingat bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Katakan. Ya, silakan, Krishna. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kedudukan yang paling tertinggi dari kedudukan yang ada di Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar itu memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, kemudian fungsi Undang-Undang Dasar apa bagi negara Indonesia? Ya, silakan. Sebagai hukum tertulis dan sebagai hukum yang membatasi perilaku pemerintah dan masyarakat agar tidak sembarangan. Ya, bagus sekali. Jadi fungsi Undang-Undang Dasar itu adalah yang pertama sebagai sumber hukum dasar tertulis. Kemudian untuk membatasi kekuasaan pemerintah ya supaya tidak sewenang-wenang. Kemudian membatasi perilaku masyarakat. Ya, jadi fungsi undang-undang itu yang pertama mengatur kehidupan bermasyarakat. Bagus sekali anak-anak. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas materi mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi nanti Ibu akan bentuk kelompok, anak-anak akan membahas sebuah permasalahan mengenai bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak bisa baca. Jadi melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran based learning, ya, anak-anak dapat menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis perilaku positif dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di keluarga, sekolah, berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan adakan tes ya untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah menguasai materi. Berikan link ke WA group, silakan anak-anak buka, kemudian dijawab soal pretestnya. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal pretest. Ya, anak-anak semua bisa membuka linknya? Ya, bagus sekali. Kenapa lain pindah? Oh, koneksinya terganggu. Ya, coba di refresh dulu ya. Di refresh dulu. Kemudian dibuka lagi linknya. Ya, bagus sekali. Sudah semua melaksanakan atau sudah semua menjawab soal pretestnya? Sudah. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang silakan anak-anak bentuk kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan anak-anak bentuk kelompok. Ya, mejanya jangan digeser tapi diangkat. Ya, silakan. Ya, baik anak-anak sudah bentuk kelompok. Nanti dalam kelompok anak-anak akan berdiskusi. Ya, kemudian sebelum anak-anak berdiskusi, Ibu akan tampilkan gambar dan video. Anak-anak silakan amati ya gambar yang Ibu tampilkan. Nah,
Ya, bagus sekali. Gambar pertama itu adalah gambar tentang orang yang membayar pajak. Nah, jadi sebagai warga negara kita harus taat terhadap peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah dengan taat membayar pajak. Kemudian gambar yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Gambar yang kedua itu tentang gambar apa? Ayo, barangkali kelompok yang di sebelah sini. Gambar yang kedua itu tentang gambar apa? Ya, Lego Vida, gambar apa? Ya, bagus sekali ya. Jadi gambar yang kedua itu adalah gambar tentang masyarakat yang mentaati peraturan dalam berlalu lintas. Ya, jadi dalam kehidupan berlalu lintas kita juga ada peraturan yang harus kita taati bersama supaya terjadi keteraturan ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Jadi kita harus mentaati peraturan dalam berlalu lintas, misalnya memakai helm, kemudian membawa surat-surat, mentaati rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga, ya silakan. Gambar yang ketiga itu menjelaskan tentang ya kehidupan masyarakat ya saling membantu. Jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kita sebagai warga negara harus bisa saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu terlihat di sana beberapa penduduk sedang bergotong royong. Ya, kalau orang yang bergotong royong maka pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Bagus sekali. Nah, selanjutnya silakan anak-anak amati video yang ibu tayangkan. Memang banyak sekali penggunaan produknya, salah satunya adalah beberapa penelitian, begitu informasi-informasi yang bohong. Sampai akhirnya masyarakat kemudian inisiatif lagi membagikan ke orang lain sehingga menjadi banyak begitu yang terpancing emosinya. Nah, ini Anda harus hati-hati karena kalau kita lihat ini juga yang melanggar aturan, begitu melanggar peraturan. Kita juga lihat sudah banyak tersangkanya yang juga dijerat hukum. Dan kita akan lihat pernyataan dari Kominfo berikut. Agreement Kominfo yang disediakan mengungkap kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang katanya banyak beredar adalah kecurangan dan penghinaan termasuk infrastruktur. Kemudian isu tentang Ya, anak-anak, setelah ibu tayangkan video tadi, itu adalah video tentang apa, anak? Penyebaran berita terdampak negatif bagi persatuan negara Indonesia. ya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran berita hoax adalah dengan cara melakukan seperti satu banding. Ya, bagus sekali, luar biasa dengan tangan. Ya, jadi penyebaran berita hoax itu dapat membuat perpecahan, ya, baik itu di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, nah sebenarnya apa tujuan dari penyebaran berita hoax? Untuk apa? Untuk memperkeruh suasana. Ya, jadi itu tidak baik katanya. Maka dari itu apabila kita menerima suatu berita harus apa dulu? Harus dicermati, disaring dulu, dicari tahu dulu kebenarannya. Ya, kalau beritanya itu meragukan, anak-anak tidak yakin, lebih baik jangan disebar luaskan. Ya, karena berita-berita hoax atau berita bohong itu dapat memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan bagikan LKPD ya. Silakan anak-anak nanti diskusikan LKPD yang ibu bagikan. Ya, anak-anak jawab permasalahan yang sudah ada dalam LKPD. Ya.
Berikut ini hasil diskusi dari kelompok kita. Itu permasalahan terjadinya korupsi. Korupsi bantuan sosial senilai 450 juta. Dana bantuan sosial disalahgunakan milik 37 keluarga penerima manfaat yang nilainya mencapai 450 juta. Tersangka tidak memberikan KKS kepada 37 keluarga penerima manfaat. Motif menyalahgunakan bansos, 1. Pengobatan waktu, pembelian barang elektronik, pembelian motor roda 2, dan keperluan sehari-harinya. Sama artinya dengan arah pentingnya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, melanggar aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, menyalahgunakan dana bantuan sosial berdampak buruk bagi penerima dana bantuan sosial, tidak sesuai dengan ajaran Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena melakukan korupsi akan mengurangi biaya bantuan untuk orang yang membutuhkan. Nomor 2. A. Penyebab dana bansos disalahgunakan memiliki 37 penerima manfaat. B. Kaitan dengan mempertahankan UUD tidak menghargai hak asasi manusia menggunakan bantuan sosial yang akan memajukan kesejahteraan umum. C. Solusi pemerintah harus memberi hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi supaya menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi. Ya, sudah selesai? Ya, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, karena itu adalah presentasi hasil diskusi kelompok 1. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 barangkali ada pertanyaan. Ya, dari kelompok 3 ada pertanyaan, silakan dicatat oleh anggota kelompok. Hari ini untuk bertanya, bagaimana cara kita sebagai pelajar untuk mengurangi tindakan korupsi yang ada di Indonesia? Ya. Sebagai pelajar, kita berawal dari diri sendiri untuk menjujurkan kehidupan sehari-hari, dan pemerintah seharusnya memberikan hukuman berat bagi para pelaku korupsi. Ya. Dari anggota kelompok ada yang menambahkan? Tidak ada? Ya. Bagaimana untuk pertanyaannya? Sudah? Ya. Silakan, kalau tidak ada yang bertanya lagi, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Santi. Ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Ya, silakan kelompok 2 presentasi. Suaranya keras dan semangat. Ya. Anak-anak dari kelompok lain silakan perhatikan kelompok 2 presentasi hasil LKPD-nya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 untuk melakukan Yang pertama, analisis penyebab masalah tersebut bisa terjadi. Penyebab dari permasalahan di atas adalah tersangka menyalahgunakan dana bansos milik 37 KPM untuk kepentingan pribadi. Ya. Yang kedua, kaitannya dengan materi pertahanan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Perilaku tersangka bersifat negatif terhadap materi mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tersangka melakukan tindakan korupsi yang dapat merugikan seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, solusi permasalahan. Solusi permasalahan tersebut adalah melakukan tindak lanjut seperti monopoli harus dikurangi, dekreasi penjabat dibatasi, dan memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi. Ya.
Ya, dibantu anggota kelompok. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 1. Ya, perilaku atau hukuman yang tepat untuk para pelaku korupsi. Silakan. Pemerintahan dalam hal ini harus bertindak secara tegas agar pelaku korupsi merasa jerak. Menurut saya, tindakan hukum yang harus diambil adalah penjara, melakukan penjara seumur hidup atau menyita semua harta benda pelaku korupsi. Ya, bagus sekali ya. Jadi bisa diterima jawabannya dari kelompok 2? Ya, jadi hukuman yang tepat menurut kelompok 2 adalah memberikan hukuman penjara seumur hidup bagi para pelaku korupsi. Ya, kemudian memiskinkan harta kekayaannya yang merupakan hasil dari korupsi. Ya, bagus sekali jawabannya. Silakan berikan tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan kalimat sakti. Om Santi Santi Santi. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan duduk. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, bagus sekali anak-anak ya presentasinya. Ibu senang sekali anak-anak sudah mampu memecahkan permasalahan yang Ibu berikan dalam LKPD tadi. Anak pada saat melakukan diskusi kemudian presentasi, Ibu sudah catat dan Ibu sudah memberikan penilaian bagi siswa yang aktif bertanya, kemudian siswa yang aktif melakukan presentasi dan memecahkan masalah. Ibu tadi sudah berikan penilaiannya. Dan luar biasa anak semua kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3, semua bisa menampilkan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi anak-anak memang benar bahwa perilaku korupsi itu adalah salah satu perilaku yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya, karena korupsi itu dapat merugikan seluruh lapisan masyarakat, anak-anak. Ya, baik kita sebagai pelajar, kemudian masyarakat semuanya. Karena tujuan negara itu kan mensejahterakan ya kehidupan bangsa dan negara. Tapi kalau masih ada yang korupsi, bagaimana anak-anak? Tentu tujuan negara tidak akan tercapai. Ya, perilaku korupsi juga tadi disebutkan oleh kelompok 1 bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Ya, bagus sekali, memang benar anak-anak ya. Nah, kita sebagai pelajar apa yang harus kita lakukan? Terutama untuk diri sendiri dulu ya, menanamkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, meningkatkan kejujuran. Dari sekarang anak-anak dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, anak-anak harus mampu bersikap jujur. Ya, anak. Nah, selanjutnya
saling menyayangi, membina kerukunan dalam kehidupan keluarga. Ya, itu adalah beberapa contoh pelaksanaan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Sekarang dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, siapa yang mau berpendapat? Apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam lingkungan sekolah? Ya, silakan Arif Kusuma. Taat dan patuh terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, terhadap peraturan di sekolah. Kalau anak-anak melanggar peraturan di sekolah, harus siap menerima sanksi. Boleh nggak kita marah kalau ditegur oleh Bapak Ibu? Ya, kalau kita salah, itu harus wajib menerima sanksi. Kemudian melaksanakan program kegiatan OSIS. Ada yang OSIS di sini? Ya, Krishna, apa saja biasanya program OSIS? Misalnya melakukan penertiban kepada siswa yang melanggar. Ya, anak-anak sebagai OSIS, bagaimana kalau melihat temannya yang melanggar? Apakah sudah mampu bersikap adil dalam memberikan sanksi? Tidak, harus adil ya. Jangan sampai nanti anak-anak, oh itu teman akrab saya, ya itu teman saya kemarin diajak nginep bareng-bareng, dia sekarang melanggar, tidak usah dicatat. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus tegas dalam menerapkan sanksi ya. Nah, itu contoh dalam lingkungan sekolah. Kemudian bagaimana dalam lingkungan masyarakat? Bagaimana? Ya, Rikin Sari Dewi, silakan. Menjunjung tinggi norma-norma pergaulan. Menjunjung tinggi norma-norma pergaulan. Jadi dalam lingkungan masyarakat, kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Berdasarkan suku, agama, ras, itu tidak boleh. Karena kita sebagai warga negara Indonesia adalah warga negara yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ya, jadi kita harus berteman dengan siapa saja, boleh, tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan sara. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan dalam Karang Taruna. Nah, siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan dalam Karang Taruna? Biasanya di rumah itu kan ada kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan positif yang dilakukan oleh Karang Taruna di rumah? Misalnya melakukan kerja bakti, bagus sekali ya. Pernah nggak anak-anak di rumah, di lingkungan masyarakat melakukan kerja bakti, membersihkan selokan bersama-sama anggota masyarakat lainnya? Pernah nggak? Belum pernah? Ya, nanti ikuti anak-anak ya. Nah, kemudian sadar pada ketentuan-ketentuan yang menjadi keputusan bersama. Dalam masyarakat itu juga ada peraturan-peraturan. Jadi harus kita taati ya, tidak boleh melakukan perbuatan sesuai dengan kemauan diri sendiri. Jadi kita harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi keputusan bersama dalam masyarakat. Ya. Kepentingan bangsa dan bernegara karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana kita mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Anak-anak bisa cermati gambar di depan, ya. Sebagai seorang pelajar, anak-anak seharusnya bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau anak-anak sebagai seorang pelajar, maka tugas anak-anak adalah belajar mencari informasi
Silakan. Ya, hari ke sana Dewi. Kita sebagai warga negara harus mampu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagus sekali ya. Kesimpulannya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, bagus sekali. Nah, karena setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Masih semangat? Ya, ibu harapkan anak-anak tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, manfaat apa kira-kira yang dapat kita petik dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan Ari. Ya, bagus sekali. Jadi kata Ari bahwa manfaat pembelajaran kita menjadi tahu ya sikap-sikap positif apa saja yang bisa kita laksanakan dalam mempertahankan dan melaksanakan undang-undang dasar. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi tadi anak-anak sudah melaksanakan pretest. Nanti ibu akan bacakan juga hasilnya. Nah, sekarang post test ibu berikan melalui link quizzes ya. Silakan anak-anak keluarkan handphonenya. Tidak bisa gabung, nanti ibu akan berikan soal dalam bentuk lampiran. Jadi dijawab ke rumah ya. Nah, ini sudah ada 14 yang bergabung. Siap-siap, ibu mulai ya. 1, 2, 3. Berikutnya, ada artinya. Kedua, Wahyu. Tadi peringkat 3 siapa? Ya, berikan tepuk tangan. Ya, nanti ibu akan cek kembali nilai anak-anak. Ya, anak-anak, terima kasih ibu ucapkan pada anak-anak semua ya mampu menjawab post test dengan baik. Kemudian ibu berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk anak-anak yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3. Anak-anak harus terus belajar ya. Di rumah anak-anak cari lagi informasi-informasi dari berbagai sumber terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana cara kita mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka dari itu anak-anak siapkan materi untuk minggu depan ya. Nah, baik untuk hari ini ibu akhiri pelajaran kita. Mari kita sebelum pulang, mari kita berdoa bersama mengucapkan syukur kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, seperti sama pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa soal agama tidak akan berdoa mulai.